Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Kita langsung saja berdoa memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama di dalam hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik bagi kami yang mengikutinya secara langsung di gedung gereja AG Holy Light, baik di antara kami yang mungkin tidak dapat menghadiri secara langsung ibadah hari ini dan mengikuti lewat internet. Tuhan, kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu, kami serahkan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya di hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sebuah sharingan yang saya beri judul menghadapi raksasa. Katakan kanan kiri, menghadapi raksasa. Ada banyak raksasa di dalam kehidupan saya dan saudara, apakah itu mengenai pekerjaan, ataukah itu mengenai keuangan, atau kesehatan, masa depan, atau bahkan hubungan antara pekerja dan juga majikan, hubungan kekeluargaan, persahabatan, bahkan di dalam gereja dan lain sebagainya. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi raksasa-raksasa yang ada di dalam kehidupan kita? Ya, saudara, saya percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi apapun raksasa itu di hadapan kita, kalau kita bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita, maka ada janji kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Nah, untuk itu saudara, hari ini kita akan belajar supaya kita sukses menghadapi ya raksasa-raksasa yang ada dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana kita menghadapi raksasa tersebut. Untuk itu saya undang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat 13. Ya, seperti biasa sementara saudara mempersiapkan diri, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan bacakan secara bersama-sama. Sudah siap Filipi 4 ayat 13? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, sungguh Tuhan kami percaya kami dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Dan inilah kata kuncinya untuk kami dapat sukses menghadapi raksasa dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan jalan ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami berdoa Engkau kiranya berikan hikmat marifat kepada kami Tuhan bersama-sama. Baik hamba-Mu, baik sidang jemaat yang mendengarkan, supaya kami boleh belajar dari firman ini Tuhan dan dibangun olehnya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan Gembala Agung kami yang melayani setiap kami Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara, yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Ada 4 hal yang perlu kita pelajari, 4 hal yang perlu kita ketahui, 4 hal yang perlu kita lakukan supaya saya dan saudara dapat sukses atau dapat menang atas raksasa-raksasa yang ada. Yang percaya katakan amin. Yang pertama saudara-saudara, firman Tuhan berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung. Dapat kutanggung. Saudara, sebelum kita melangkah maju untuk menghadapi raksasa, sebelum kita bahkan mempersiapkan diri saya dan saudara untuk menghadapi raksasa, ya seperti Daud waktu menghadapi Goliat, ya. Daud menghadapi sang raksasa saat itu, ya. Dia mempersiapkan diri, ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya di kitab Samuel, bagaimana Daud mau diberikan pakaian zirahnya, ya, baju zirahnya, ya, baju berperangnya, ya, sama Saul, dan akhirnya dia bilang, saya nggak bisa pakai ini karena ini keberatan, seperti itu, ya. Bahkan sebelum dia, nanti kita akan baca, sebelum dia dipakaikan baju zirah ini, dia sudah memiliki mentalitas dari poin pertama ini, yaitu saya bisa. Ya, katakan kanan kiri, saya bisa. Ini poin yang penting saudara-saudara. Sebelum kita pelajari 3 poin yang berikutnya, percuma saudara langsung meloncat ke 3 poin berikutnya kalau saudara tidak memiliki mentalitas bahwa saudara bisa. Katakan sekali lagi, saya bisa. Ya,
Karena saat saudara mau menghadapi perang di dalam kehidupan saudara, perjuangan, ya, pergumulan, permasalahan, raksasa apapun di dalam kehidupan saudara, dan saudara sudah memiliki mentalitas yang takut, mentalitas yang kalah, maka saudara tanpa menyadarinya, saudara sudah menciptakan kekalahan untuk diri saudara sendiri, ya. Tetapi bukan ini yang terjadi dengan Daud saat menghadapi Goliat. Kita akan baca sebentar lagi, saudara-saudara, ya. Daud memiliki mentalitas saya bisa. Sehingga pada saat firman ini berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, bukan hanya sekedar kita baca, tetapi menjadi sebuah instruksi bagi saya dan saudara. Dapat kutanggung. Ya, katakan sekali lagi ke kanan kiri, dapat kutanggung, ya. Saya bisa, ya. Saudara, sebelum kita melangkah maju, kalau kita sudah keburu takut, percuma. Ya, saudara, Tuhan mau saya dan saudara sebelum kita menghadapi permasalahan kita, bahkan kita memiliki mentalitas bahwa kita dapat menang. Saya dapat memenangkannya. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 saya bacakan, ya. Sebenarnya saya mau bacakan seluruh ayat-ayatnya, tetapi kalau tidak cukup tidak masalah, saya loncat-loncat mungkin, ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, sang raksasa, dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengugili dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, inilah yang salah yang terjadi saat itu. Saudara perhatikan, ini adalah perang yang aneh sebenarnya. Perang itu kan harusnya dilakukan di tengah-tengah, saudara-saudara, ya. Ini dikatakan tadi kita dengarkan, bangsa Israel di bukit yang satu, bangsa Filistin di bukit yang satunya lagi. Sementara ada lembah di tengah-tengah, disitulah harusnya terjadi perang tersebut. Tetapi bangsa Israel tidak maju, bangsa Filistin juga tidak maju. Nah, permasalahan dari bangsa Israel yang sebenarnya adalah umat Tuhan adalah apa yang baru saja kita bacakan tadi. Dikatakan di sini, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saat raksasa Goliat tersebut mengatakan, kalian ini tidak bisa mengalahkan saya. Saya akan menindas kalian. Ya, pokoknya yel-yel yang mengintimidasi, dan mereka takut mendengar yel-yel intimidasi ini, saudara-saudara. Ini artinya sebelum mereka maju perang saja, mereka sudah ketakutan. Sebelum mereka maju perang, mereka memiliki mentalitas yang kalah. Jadi tentu saja kekalahan ada di depan mata mereka, bukan kemenangan yang ada di depan mata mereka, saudara-saudara. Mereka tidak sadar, sebenarnya Goliat pun takut dengan bangsa Israel, saudara-saudara. Dari mana kita tahu Goliat takut? Karena kalau Goliat memang berani dengan bangsa Israel, dia juga akan langsung turun, ya, ke lembah tempat perang tersebut. Makanya tadi saya katakan ini perang yang aneh. Karena bangsa Israel tidak mau turun ke perang, bangsa Filistin juga tidak mau turun ke perang. Karena bangsa Israel takut dengan Goliat, dan mereka tidak sadar bahwa ternyata sebenarnya Goliat itu takut dengan Allahnya Israel. Itulah sebabnya dia cuma berteriak-teriak seperti itu, saudara-saudara. Mentalitasnya, ya, tidak ada untuk berperang juga sebenarnya, ya. Tapi bangsa Israel yang seharusnya adalah umat kepunyaan Tuhan, di mana tadi kita diingatkan lewat Filipi 4, pasal 4 ayat 13, ya, segala perkara dapat kutanggung. Nah, kita ini umat Allah, saudara-saudara. Jangan kita menjadi sama dengan bangsa Israel di zaman kepemimpinan Saul, saudara-saudara, yang menjadi cemas dan takut hanya karena raksasa ada di depan saya dan saudara, ya.
ya. Saudara, kita harus memiliki mentalitas bahwa saya bisa. Kita harus belajar seperti Daud. Jadi Daud ini adalah seorang gembala, saudara-saudara ya. Dia datang saat itu ke daerah peperangan, dan dia mendapati ya, saudara bisa membaca ceritanya secara menyeluruh sendiri. Dia mendapati di situ ternyata dia mendengar orang Filistin tersebut, ya, Goliat tersebut mengucapkan yel-yel yang mempermalukan bangsa Israel, yang menghujat bangsa Israel dan menghujat Allah Israel, saudara-saudara. Dan saat itu Daud, saudara-saudara, marah ya. Daud mengatakan ya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, Daud marah karena Daud merasa, ini orang siapa berani-beraninya menghujat bangsa kepunyaan Allah, berani-beraninya menghujat Allahnya bangsa Israel, saudara-saudara ya. Jadi saudara, padahal Daud itu kecil ya, Daud itu gembala, bukan memiliki fisik untuk berperang sesungguhnya, saudara-saudara. Tetapi mentalitas dia adalah mentalitas pemenang. Bukan saja mentalitas berperang, dia mentalitas pemenang, saudara-saudara. Artinya dia tahu kalau seandainya bangsa Israel mau maju, pasti Tuhan beserta dengan bangsa Israel, dan orang Filistin ini, raksasa ini akan dihancurkan. Ya, ini yang terjadi dengan Daud, saudara-saudara. Dan kita tahu dari cerita ini bagaimana Daud akhirnya memang mengalahkan ya Goliat hanya dengan ketapelnya saja. Ya, semua itu diawali dengan mentalitas Daud yang tahu bahwa dia dapat mengalahkan Goliat. Berbeda dengan begitu banyaknya tentara bangsa Israel, bahkan termasuk Saul sendiri dan kakak-kakak Daud sendiri yang ketakutan dan cemas terhadap Goliat. Tapi Daud berbeda, saudara-saudara. Dia memiliki mentalitas saya bisa mengalahkan, saudara-saudara. Nah, yang kedua, katakan kanan kiri yang kedua. Firman Tuhan dikatakan di sini Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi pertama kita tahu bahwa saya dapat menanggungnya, saya mampu, saya bisa. Ya, apa saja yang bisa. Nah, yang kedua perlu kita ketahui, di dalam Tuhan saya dan saudara-saudara, segala perkara adalah ya dan amin, dapat ditanggung oleh Dia yang percaya, katakan amin ya. Baik itu raksasanya Goliat kah, baik itu bangsa Filistin kah, baik itu bangsa-bangsa lain yang menyerang bangsa Israel saat itu, baik itu adalah masalah keuanganmu kah, baik itu masalah kesehatanmu, baik itu masalah apapun yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, segala perkara dapat ditanggung. Nah, saudara, kita kembali lagi kepada peristiwa Daud saat itu. Pertama, dia memang memiliki mentalitas saya bisa, saudara-saudara. Dengan konteks bahwa dia itu kecil. Goliat, jangankan dibandingkan dengan Goliat, dibandingkan dengan tentara-tentara Israel, dia terbilang kecil, saudara-saudara, secara fisik. Bagaimana juga dibandingkan dengan sosok Goliat, saudara-saudara. Tetapi dia berpegang teguh kepada kenyataan bahwa Allahnya, Allah Israel, Allah saya dan saudara, sanggup melakukan segala perkara. Nggak peduli itu Goliat, nggak peduli itu 3 kali lipat lebih besar dari Goliat, atau bahkan 10 kali dan beratus-ratus kali lebih besar daripada Goliat. Kita berbicara tentang Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang melakukan segala perkara, saudara-saudara. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 7 hari. Bayangkan, siapakah Goliat? Dapat dia hancurkan, dapat diluluh lantakkan dalam sekejap saja. Dan ini yang Daud mengerti, tetapi tidak dimengerti oleh bangsa Israel yang lainnya, tidak dimengerti oleh Saul ya. Daud mengerti bahwa Allah saya dapat melakukan segala perkara, saudara-saudara. Allah saya dapat melakukan segala perkara. Yang ketiga, katakan kanan kiri yang ketiga ya. Dikatakan di sini Filipi 4 ayat 13, kutanggung di dalam Dia. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Benar, kita untuk memenangkan pertarungan kita, pergumulan kita dengan raksasa apapun dalam kehidupan kita, kita pertama-tama perlu memiliki mentalitas saya bisa melakukannya. Dan yang kedua, kita perlu mengerti bahwa Tuhan saya dan saudara tidak terbatas, Dia dapat melakukan apapun juga. Tapi yang ketiga, saudara-saudara, seringkali kita jatuh karena kita begitu pede dan kita terlampau terlena
dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara. Karena kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, maka kita dapat melakukan segala sesuatunya. Dan tanpa sadar, kita seringkali bersandar kepada kuat dan hebat saya dan saudara sendiri. Sementara firman Tuhan mengingatkan, bukan karena kuat dan hebatku, tetapi karena kuasa roh Tuhan, saudara-saudara. Dan inilah yang ketiga, di dalam Dia, apapun perkara yang saudara hadapi, apapun raksasa yang ada di depan mata saudara, benar, saudara dapat menanggungnya. Bentuknya seperti apapun raksasa tersebut, saudara dapat memenangkannya. Tetapi saudara perlu mengerti bahwa yang memenangkannya adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Saudara, kita kembali ke dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Saya lanjutkan. Pada saat Daud menghadapi Goliat, Goliat kembali mengatakan yel-yel yang merendahkan, mengintimidasi dan lain sebagainya. Ya, orang Filistin tersebut berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Saudara, Daud datang ke hadapan raksasanya saat itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Allah saya dan saudara-saudara, dia mendatangi raksasanya dan dia mengalahkan raksasanya. Jadi dia tidak terlena dengan kenyataan bahwa memang Allah menyertai dia, Allah memberikan kekuatan kepada dia. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya pada saat dia dipakaikan baju zirah, kita tidak akan baca, saudara silakan baca sendiri. Saat dia dipakaikan baju zirah, memang itu secara duniawi itu menolong orang-orang dalam peperangan supaya semakin kuat, pertahanannya semakin hebat, tidak gampang terkena pedang dan lain sebagainya. Tetapi buat dia tidak mampu mengangkat baju zirah ini, saudara-saudara. Dan dia tahu bahwa saya tidak perlu bersandar kepada kuat dan hebat saya hanya perlu bersandar kepada Tuhan saya. Jadi pada saat dia menghadapi Goliat, saudara baca lanjutannya, di mana dia akhirnya langsung berlari dan mengambil batu dan ketapelnya, dia langsung ketapel. Pukulan yang pertama langsung mengenai kepala dari Goliat tersebut, dan dia langsung tersungkur saat itu juga. Dan lalu kemudian tentunya seperti Daud sudah katakan, dia penggal kepala daripada Goliat tersebut, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Daud mengerti bahwa dia bisa, dan dia tahu bahwa Allahnya lakukan segala perkara, tapi dia tidak terlena dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia. Dia tetap datang menghadapi raksasanya, menghadapi pergumulan permasalahannya di dalam Kristus Yesus. Dan ini yang perlu saya dan saudara lakukan. Kita perlu datang kepada Tuhan di dalam segala perkara yang kita hadapi, saudara-saudara. Di dalam menghadapi raksasa apapun, kita perlu terus mengandalkan Tuhan. Saya dan saudara perlu terus berada di dalam Dia. Yang terakhir, katakan kanan kiri, yang terakhir, Tuhan beserta kita. Firman Tuhan dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya begini, saudara-saudara, sama seperti Daud saat menghadapi Goliat dan memenangkannya. Tadi saya katakan Tuhan yang memenangkannya. Peperangan tersebut sesungguhnya milik Tuhan, bukan milik bangsa Israel. Bangsa Israel hanya perlu tunduk dan taat dan lakukan, maka Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Pada saat Daud mengalahkan Goliat, saudara-saudara, itu karena ketundukannya kepada Tuhan, karena dia mendengarkan arahan Tuhan untuk mengalahkan Goliat, saudara-saudara. Dan dia mengalahkannya bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat itu Daud diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, gak mungkin namanya seorang Daud sudah tahu fisiknya kecil, berani mengalahkan seorang Goliat, saudara-saudara, kalau dia tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, saat kita mengambil keputusan bahwa saya mampu, saya bisa, ya, lalu saya tahu Tuhan dapat melakukan segala perkara, dan saya akan lakukannya di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka di saat itu pula Tuhan memberikan kuasa kepada saya dan saudara yang tidak dapat kita
kita bayangkan, melampaui pemikiran saya dan saudara-saudara, sehingga dia memampukan saya dan saudara untuk melewati, mengalahkan, dan memenangkan segala jenis raksasa yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Allah beserta saya dan saudara-saudara. Dia bukan saja menguatkan saya dan saudara di dalam melewati pergumulan tersebut. Saudara, kadangkala pergumulan tersebut tidak juga selesai, saudara-saudara ya. Di dalam kasus Daud dia mengalahkan Goliat, tetapi kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir, mereka diserang oleh bangsa ini, bangsa itu. Terkadang mereka menang, terkadang mereka kalah, saudara-saudara. Begitu pula dengan kehidupan saya dan saudara-saudara. Kadang pergumulan kita seakan-akan kok kayaknya kita kalah. Tetapi saudara, perjalanan kita tidak dihitung hanya dengan satu atau dua pergumulan, satu atau dua raksasa, tetapi secara keseluruhan, saudara-saudara. Ya, mungkin kadang-kala kita kalah di satu sisi. Ya, tetapi sesungguhnya mungkin Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran kepada saya dan saudara-saudara, mempersiapkan saya dan saudara untuk perkara yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan itulah sebabnya poin yang keempat ini, sekalipun tampaknya kita kalah, jangan takut, sebab Tuhan tetap beserta saya dan saudara. Dia memberikan kekuatan kepada saya dan saudara-saudara. Saat ini saudara-saudara, COVID-19 masih membuat saya dan saudara tidak dapat bertemu. Masih membuat gereja kebanyakan di seluruh dunia tidak dapat dibuka dulu gedungnya ya. Tapi puji Tuhan, gereja online-nya terus jalan, saudara-saudara. Ya, seakan-akan segala sesuatunya terlihat negatif, saudara-saudara. Seakan-akan kita dikalahkan dengan situasi ini. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Dia memberikan saya dan saudara kekuatan. Dan kalau saya dan saudara boleh ada di masa pandemi seperti ini, percaya bahwa Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan untuk melewatinya pula. Sekalipun dengan kacamata duniawi ini terlihat negatif, dan mungkin banyak orang yang sudah mati gara-gara ini, saudara-saudara. Saudara percaya, Allah memegang kendali segala sesuatunya. Untuk itu, kita perlu tetap jaga iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara tidak dapat diukur dengan ukuran dunia. Ya, sekalipun kita harus mati, mungkin sekalipun Daud harus mati melawan Goliat, tetapi kalau dia mati dengan mentalitas dia maju atas nama Tuhannya, saudara, firman Tuhan mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saudara-saudara, kemenangan saya dan saudara tidak didefinisikan dengan definisi dunia. Ya, bagi saya dan saudara-saudara, saat kita mati, dunia mungkin mengatakan sudah selesai. Tetapi bagi Tuhan, saya dan saudara, pada saat kita mati, baru dimulai kehidupan kekal kita. Amin, saudara-saudara. Untuk itu, mari saudara, mulai hari ini kita hadapi raksasa demi raksasa dalam kehidupan kita dengan mentalitas yang kita dapati dari kitab Filipi ini, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara-saudara, yang memberikan kekuatan. Mentalitas pertama, saya bisa mengalahkannya. Segala macam bentuk perkara, pergumulan, bentuk raksasa apapun mampu diatasi di dalam Tuhan saya dan saudara-saudara, yang terus beserta dengan saya dan saudara sampai kepada kesudahan. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu.